Halo guys, selamat sore ya di tahun 2026 kali ini. Gimana tahun kalian? Apakah better? Dan gimana tahun 2025 kalian? Apakah overall tahun yang baik apa enggak? Kali ini gue bakal ngebahas kapal Steel Fleet, karena Steel Fleet tuh kalau nggak salah eventnya tuh terakhir di Februari. Kalau nggak salah ya, gue nggak tahu juga. Kita bakal ngebahas kapal Steel Fleet yang terakhir, at least yang terkenal di Asia, yaitu adalah Hawaii. Oke, kita ngecek dulu ya Hawaii. Mana Hawaii? Anjay, Hawaii mana bangsat? Bangke. Mana Hawaii? Oh, ini dia. Oke. Hawaii. Nah, base-nya nih kapal apa sih kalau misalnya kalian belum tahu ya? Karena nih kalau misalnya lu perhatiin kayak gini, nih kapal aneh banget nih, kapal apaan sih? Dari bentuk superstructure-nya aneh, hull-nya juga kayak jarang lo ngeliat. Terus ada helipad-nya di belakang. Kelihatannya kapalnya gede tapi kok senjatanya kecil. Jadi base-nya ini adalah hull-nya Alaska, guys. Hull Alaska. Nah, ini hull Alaska. Nah, hull-nya itu BTW Citadel itu gue bisa bilang ini underwater level ya, nggak water level, jadi kayak masih di bawah sedikit dibanding water level. Jadi kapal ini emang agak tricky kalau misalnya lu hantam dari deket banget. Dan overall karena ya lu tahu ini hullnya si Alaska, jadi ini kapal cukup tanky ya guys. Dan dia pakai senjatanya itu biasanya adalah senjatanya Flint, tapi dia nggak punya reload time base-nya itu secepat reload time-nya Flint. Kalau nggak salah tuh Flint itu punya di reload time itu sekitar 3,1 sekian apa berapa gitu base-nya ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian di sini ini reload time-nya base-nya tuh di 5,3. Permasalahan adalah di sepanjang pinggir-pinggirnya ini tuh juga senjata, guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada satu. Jadi ini senjata, ini bukan EE ya. Mungkin ini bisa dibilang ini EE juga nggak sih? Oh, nggak EE-nya yang ini ya. Oh iya bener guys, ini EE juga, kampret lah. Nah, jadi yang jadi gimmick kapal ini adalah dia punya variable reload speed, yaitu adalah kayak misalkan lu pengen reload speednya lebih kencang nih. Oke, lu tinggal aktifin mode F-nya ini aja guys. Ketika lu ganti mode F-nya, range-nya dia itu base-nya itu kalau nggak salah tuh di 18,3. Nah, ketika lo ngaktifin mode F-nya, range-nya itu sekitar mungkin ada di range 12 atau 13-an gitu ya. Seingat gue sih 12 kilo. Nah, itu bener, 12,5. Nah, cuman reload time lo otomatis jadi 3 detik. Dan ini bisa ngepump damage tuh gede. Kalau misalkan secara singkat ya. Kalau misalkan secara singkat, pasti banyak juga yang ngebandingin untuk damage lebih konsisten Bremen yang udah gue review. Silahkan aja lihat di konten-konten gue. Menurut gue kesalahan sebentar guys, maghrib. Alright, kita lanjut ya guys. Sorry tadi azan maghrib. Kalau misalkan lu ngelihat ke belakangan ini, banyak yang ngebandingin antara Bremen sama Hawaii, dan statement mereka rata-rata adalah Bremen itu punya Bremen itu better. Dan karena apa? Dia itu punya signifikan DPM yang lebih baik, dan juga dia punya damage yang lebih konsisten. Menurut gue gimana ya guys ya, kalau misalkan lu ngebandingin dia sama Bremen, which is dari secara stat dia harus on par gitu loh. Sedangkan kalau misalkan lu kayak main Hawaii, kayak lu main Bremen, ada kemungkinan lu bonyok duluan gitu loh. Karena tools dia paling kuat adalah pertama variable speednya, kedua yang nggak jauh-jauh dari radar. Ketika ada Hawaii di satu posisi, menurut gue pribadi ya, ketika ada Hawaii di satu posisi, otomatis daerah itu, let's say dia ada di G1, nah G2, G3, terus abis itu H1, H2, H3 nya itu di sekitaran dia, itu otomatis keblok guys. Karena apa? Anggaplah ada battleship gitu, ada battleship nge-push, otomatis tuh kalau misalkan battleship itu nggak realize posisi di mana Hawaii tersebut sedang ngecamp, battleship itu benar-benar bisa meleleh guys. Begitu juga dengan destroyer. Kalau misalkan lu ketangkap sama radarnya, jujur aja agak susah lepas dari Hawaii, karena pertama radarnya juga cukup lama gitu ya. Terus kedua, dia bisa reload ganti variable speed dia. Udah dia ngelob sel ke lu nya kehantem sama ribuan sel dan lu meleleh. Sedangkan Bremen itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Ketika lu udah ketemu di close range, yang bisa diandelin dari Bremen adalah EP sama torpedonya. Yang keduanya itu tidak bisa jadi senjata bela diri yang konsisten.
Bremen pun juga nggak bisa konsisten ketika di jarak dekat. Ya sama aja, berarti lu secara nggak langsung lu nyamain playstyle-nya Bremen sama playstyle-nya Hawaii. Menurut gua nggak nyambung. Coba let's say lu cek di rank gitu ya, atau enggak misalkan lu main di random, ada good player Hawaii atau enggak ya average lah ya, kita nggak usah ngomongin good banget. Ketika dia udah ngeblok di satu tempat, itu susah guys buat nembusin. Mau lu pakai kapal apapun ya, lu mau pakai, mungkin kecuali SS ya, gue belum pernah ketemu SS ketika bawa kapal ini. Kecuali lu pakai SS, lu mau pakai CV juga lama-lama pesawat lu rontok. Lu mau pakai battleship, kadang-kadang kalau hit lu miss, lu nya yang meleleh. Lu mau pakai cruiser lain, lu juga bisa jadi lu kalah di PM kecuali lu main range. Tapi ketika lu main range juga lu barter something lah ketika lu ngehantem dia, karena ketika lu main range dia juga bisa tiba-tiba ngilang gitu. Dia tiba-tiba konsil. Lu pakai destroyer ya lu tau lah akibatnya apa ketika nge-push dia. Kayak gitu guys. Jadi menurut gua kalau misalnya ada yang nyamain Hawaii sama Bremen itu nggak nyambung ya. Bener, sumpah itu nggak nyambung. Kita bahas di spek lain, dia itu sit round di 13,5 km. Jadi nggak jelek, nggak buruk untuk battle cruiser ya, karena ini size-nya ini adalah sales battle cruiser. Gue nggak samain sama hull-nya aja sih, karena dia pakai hull-nya Alaska, jadi ya feel-nya itu feel battle cruiser, dan juga manuvernya juga rasa-rasanya juga ya udahlah aja gitu ya, nggak sebagus itu dan nggak sebagus Valparaiso BTW, ya udah aja. Maksimum speed di 33 which is lumayan kencang, dan so far ya EE-nya being EE Amerika ya udah aja cukup strong. Kalau misalnya kita cek kayak tadi gue bilang, dia punya weakness yang menurut gue weakness terbesar dia adalah dia nggak punya icebreaker guys. Kalau misalnya let's say di sini ada icebreaker ya, kasih strip gini aja sampai sini, yang gue sampai ujung-ujung banget sampai sini, mungkin udah itu signifikan lebih strong. Dan hidung dia itu di plating sama 27. Ketika di plating sama 27, anggaplah lu pakai Georgia yang punya kaliber sekitar 457 tembus. Lu dihantam sama Yamato udah pasti tembus. Lu dihantam Vermont tembus ya, kayak gitu lah guys. Gampang. Ketika dia bow in itu cukup gampang buat ngantem hidungnya gitu. Karena ya tinggal overmatch aja gitu. Ini gitu guys. Langsung aja kita coba ya, kita tes di random battle. Iya guys, jadi ini percobaan gue kesekian untuk ngetek lagi ya, karena beberapa game gue mainin nggak dapet footage yang bagus, jadi ya gue rasa gue harus ngulang untuk merepresentasikan Hawaii itu potensialnya gimana. Nah ini kebetulan kita langsung dapat matchnya, semoga aja ini berbuah baik. So kita dapat match di full 310, dan menurut gue nih lawannya cukup tricky ya. Ada Vermont, ada Montana, Aki, Inkom, Hawaii, Petro, Stalin, Lartik, Incheon, Shimoka, Zetrom. Dan mostly mereka ini adalah rata-rata kapal yang pasif, which is gue kurang suka. Kalau misalkan pakai Hawaii, better lu dapet musuh yang emang relatif lebih agresif ya. Kayak misalkan Sliven, Libertad, terus kayak kapal-kapal kayak Marso, yang kayak gitulah. Jangan sampai kayak musuh line up itu kayak Sima, Trom ya. Tricky guys. Nah ini kalau misalkan kalian lihat yang gue sempat sebutin variable reload speed, nah ini range awalnya, ini range variabel keduanya di 12,5, ini 18,3. Bedanya apa? Yang 12,5 slightly lebih cepat reloadnya, tapi balistik lu ya 2 kali atau 3 kali lebih buruk. Kayak gua kasih contoh dikit ya. Nah itu gua nembak di 18, kalian bisa lihat ya selnya. Nah ini gua nembak di 12 kilo yang jaraknya mungkin ada sekitar 1/4 nerf. Kalian bisa lihat reloadnya lebih cepat, tapi lu lihat sel balistiknya tuh lamban. Sebenarnya gue pengen masuk ke bagian B di tengah-tengah ini, tapi ini cukup tricky ya. Jadi ya nanti aja dulu lihat line up musuh.
pada masuk kemana? Incheon. Ini salah satu kapal yang masih belum gue tahu guys. Incheon performance-nya kayak gimana? Kalau nggak salah dia tuh bawa senjatanya Des Moines ya. Terus dia juga punya apa namanya? Torpedonya Deepwater, range 13 kilo. Gua nggak tahu sih speed dia berapa. Nggak kelihatan deh. Wah, speednya kencang juga ya Deepwater. Oke, kita ngeliat udah ada Trom di depan. Better kalau misalnya kayak gini gak usah buru-buru nembak di dia. Untuk kapal-kapal kayak camper kayak gini, better lo positioning dulu. Dan sebelumnya gue sorry ya, nih suara gue agak pelan dikit karena lagi pada tidur. Jadi kita pelan-pelan aja guys. Oke. Di sini Lartic, kalau misalnya lo perhatiin posisinya, sebenarnya ini Lartic offside guys. Karena apa? Dia kena spot terus, dan juga di posisi itu dia cuma bisa mundur ya. Jadi ya kita coba spam dulu. Di kanan gue cuma ada income ya, kayaknya juga probably lumayan safe kita. Tromnya udah keluar, so gue angling dikit lah. Nah, yang kurang enak menurut gue pribadi ya untuk Hawaii, tapi ya itu kayak ada unsur balance sih, adalah radar dia di 8,5, which is reach-nya tuh nggak begitu jauh dibanding radar-radar kayak Des Moines, tapi ya so far oke lah. Karena kalau dikasih radar yang 10 kilo menurut gua agak deep shit broken sih. BTW kalau misalnya lu lihat, gue masih pakai variabel yang pertama, which is kayak lo nggak perlu banget ya pakai variabel yang kedua, karena menurut gue variabel yang pertama tuh udah cukup oke lah di PM. Ini kita coba bakar dulu ya Lartic. Wipeback stupid push. Which Montana sih? Ketika ada orang ngomong push tapi dia sendiri di belakang dan full health. Biasa guys, kalau super angkot disuruh main WWS kayak gitu, pusing sendiri. Nah ini walaupun lo punya reach, kadang-kadang gue ngeliat kayak ada beberapa cruiser yang punya reach dan dia pengen nembak terus, pengen nyari damage bla 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 segala macam. Menurut gue sih jangan sih, kayak better lo cari tempat yang safe dulu baru lo farming lagi kayak gitu guys. Di sini tim kita kayaknya yang sebelah sana banyak ya, jadi so far kita harus nge-secure capture point kita, dan tim musuh juga relatif sehat yang sebelah sana ya. Ya kalau gue perhatiin gak bisa ngelawan mereka yang bagian sebelah sini. Stalin udah masuk, kayaknya Stalin kita juga bentar lagi mati. Nah ya kalau perhatiin, kalau misalnya gue nggak ke B, tim kita tuh kayak nggak ada inisiatif gitu loh. Kita menang cap tapi kita nggak punya reason lain buat menang. Karena kalau misalkan di flank di posisi defense A nih jebol, nah kayak gue bilang tadi, ya kita nggak bisa, udah pasti ini kedorong ke kanan semua. Yep. Salah satu carry kita bonyok, which is bad news guys. Tapi ini udah lumayan cukup ngerepresentasiin kapal ini. Kayak ya oke lah. Ya dong. 3, 2. Ini kayaknya radar Petro ya. Kita pindah aja, 40 detik kita punya waktu sebelum si Vermont ngejitak kita. Wah, 12,5 kayak gue pakai deh. Gue pengen coba bakar dulu. Oke.
Oke, dari belakang ada orang. Pedih banget ya. Ini sih emang deck belakang itu kenapa dibikin kayak helipad gitu, gua agak bingung sejujurnya ya, kayak buat apa gitu guys. Ini kayaknya kalau misalkan Montana gue yang bagian belakang tuh yang di F8 itu agak jauh, gue broadside ke kanan karena broadside ke Stalin nganter nyawa ya guys. Gue nggak tahu deh itu bisa nge-kill dia apa enggak ya, cukup lah. Nah, ini posisi menurut kita udah kalah ya, udah kalah banget. Tapi ya perihal kita apa guys, Petro seharusnya ini bisa sih gue delete nih orang. Oke, kita urus Petronya dulu ya. Sima posisi gue nggak enak ya, ngeri cok. Oke. Gue nggak mau kejebak dari salah Petro juga sih, yang penting Petronya tuh kedetek dulu di mana. Oh, ini dia. Ya, ini salah satu kelebihannya Hawa ya, lo bisa nge-lob shell yang nggak mungkin cruiser lain bisa ngelakuin hal itu ya. Unfortunate guys, nggak dapet, jadi gua harus melakukan hal-hal tricky ini ya. Yang penting Aki Vermont tuh ketahuan di mana, so Vermont depan, Aki di situ. Oke. Ini banyak Vermont guys, sumpah banyak. Broadside power tuh ngeri-ngeri sedep, dan kita minus 2 kapal, untungnya minusnya di oke, nggak begitu bagus. Kayak gue bisa sih gue delete nih si bodoh nih, nggak bisa cok. Wah, nggak bisa guys, ada si gila ini, mati gua kalau broadside. Kita coba apa tuh, get behind the island dulu. Ini kayak income cukup oke nih mainnya. Oke. Wah, ini sakit banget guys. Ya, terlihat lah ya. Ini kalau kayak gini usahain jangan sampai mati bah. Nggak bisa. Kalau udah nahan kayak gitu udah pasti kita mati. Sulit guys nahan alpha damage-nya Vermont, udah pasti B-nya kita. Tapi so far emang kita dapat tim kayak iblis dan kayak monyet aja, jadi ya wajar pada ngedok di belakang, terus habis itu nggak tahu defense. So far dapat 128 damage, which is harusnya lebih, bisa 2 kali atau 3 kali lebih better. Ya, seperti yang tadi barusan gue bilang, kita dapat tim keterbelakangan mental ya guys ya. Jadi ya mohon maaf aja, tadi juga entah kenapa ya si Kang Kerry ini mainnya terlalu agresif, kayak dia expect kalau misalkan timnya bakal nge-backup habis-habisan, ternyata enggak ya. What do you expect kalau misalkan udah kayak gitu. Dan tim divisinya juga ya begitulah, kurang lebih sama. Dan gue juga tadi mainnya nggak bagus-bagus banget ya, jadi ya udahlah kita kalah. So far ya oke lah ya, kurang lebih gitu guys performance dari Hawaii. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue kapalnya cukup bagus ya, apalagi kalau misalkan lo pakai di ranked dan lingkup kompetitif lainnya, itu cukup
oke banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena kalau misalkan kalian nggak nge-like, ada kemungkinan ini pertemuan terakhir kita. So, see you in next episode. Thank you guys, bye-bye.